Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi distribusi normal. Di sini, distribusi normal merupakan salah satu distribusi peluang kontinu. Di part 2, video part 2 tadi yang kita pelajari adalah salah satu distribusi peluang diskrit. Nah, kali ini kita akan mempelajari salah satu jenis distribusi peluang kontinu. Distribusi normal merupakan distribusi peluang kontinu yang sering digunakan dalam statistika atau dalam banyak studi kasus. Distribusi normal ini disebut juga distribusi Gaussian karena yang menemukannya adalah Friedrich Gauss pada tahun tahun Friedrich Gauss-nya dari tahun 77 sampai 1855. Ini distribusi Gaussian ini isinya adalah penjabaran persamaan dari suatu kajian tentang kesalahan dalam pengukuran berulang suatu besaran yang sama. Intinya seperti itu ya. Kemudian yang menjadi ciri khas dari distribusi normal adalah kurva yang digambarkan dalam bentuk seperti bel atau lonceng. Kemudian distribusi ini sangat berperan pada statistika inferensial, yaitu dalam pengujian hipotesis yang akan kita pelajari di materi setelah ujian tengah semester. Baik, grafik dari suatu distribusi normal itu disebut dengan kurva normal. Kemudian fungsi kepadatan peluang dari variabel acak itu adalah seperti ini. Ya, jadi ini adalah fungsi dari distribusi normal. Ya, dengan keterangan-keterangan seperti ini, ya, bahwa mu ini adalah salah satu huruf Yunani, ya, yang biasa disebut mu, dan ini dinotasikan untuk mean atau rata-rata, sedangkan sigma, ini sigma kecil, dinotasikan untuk standar deviasi atau simpangan baku, sama saja ya. Nah, tapi yang kita pelajari kali ini tidak akan menggunakan rumus yang ini, tapi kita akan menggunakan hasil transformasinya. Sebelum masuk ke rumus yang akan kita gunakan, kita akan mengenal dulu distribusi normal ini memiliki karakteristik atau kriteria yang seperti apakah. Yang pertama, titik puncak maksimum kurva adalah di X sama dengan mu. Jadi, maksudnya adalah ini. Titik puncak ini, titik puncak ini ada di posisi mu. X-nya ini adalah sumbu X ya, yang mendatar. X-nya ketika sama dengan mu. Di mana mu ini adalah min, modus, sekaligus median. Jadi nilai min dan modus dan mediannya sama. Itu kriteria yang pertama. Kemudian, kurva simetris terhadap sumbu vertikal. Ya, jadi sumbu vertikalnya asumsikannya yang ini, ya, melalui rata-rata mu. Nah, ini kan simetris antara kiri dan kanannya, jadi benar-benar dia ada di tengah. Selanjutnya, kurva bertitik belok di X sama dengan mu plus sigma atau X sama dengan mu min sigma. Maksudnya titik beloknya adalah di sini ya. Tadinya seperti ini ke atas, berikutnya ke bawah, itu maksud titik belok ya. Kemudian, sumbu horizontal merupakan garis asimtot yang dihampiri kurva menuju kedua arah yang menjauh dari rata-rata. Istilah asimtot ini memang sering banyak dipelajari ketika kita mendapatkan mata kuliah kalkulus ya. Tapi intinya bentuk dari distribusi normal itu seperti ini kurvanya. Jadi kita pahami saja sebagai gambarnya ya. Kemudian luas daerah di bawah kurva itu adalah bernilai 1. Jadi saya arsir ya. Jadi luas yang saya arsir ini adalah sama dengan 1. Nah, luas bentuk loncengnya itu sama dengan 1. Oke, secara umum seperti itu, tapi secara pemahaman ini adalah yang terpenting. Perhatikan bahwa di sini saya punya dua kurva distribusi normal. Misalnya yang ini adalah kurva 1, yang ini adalah kurva 2, di mana kurva 1 memiliki rata-rata adalah mu 1 dan memiliki standar deviasi
atau simpangan baku yaitu sigma 1. Sedangkan kurva 2 memiliki rata-rata adalah mu 2 dan memiliki simpangan baku adalah sigma 2. Kemudian saya gambarkan kedua distribusi normal ini, kedua kurva normal ini dalam satu sumbu X yang sama. Perhatikan bahwa posisinya terpisah. Kenapa? Karena rata-ratanya berbeda. Ya, ini tanda tidak sama dengan bahwa rata-rata 1 dan rata-rata 2 berbeda, makanya titiknya berbeda ya. Titik mu 1 dan mu 2-nya. Mohon maaf ya. Mu 1 dan mu 2-nya berbeda. Kemudian, nah ini ya. Kemudian perhatikan bahwa karena sigma 1 dan sigma 2-nya ini sama, maka lebar lonceng terhadap lebar garis lonceng ini ya, yang menyerupai lonceng ini terhadap mu 1, kalau yang ini terhadap mu 2-nya itu sama. Besar ini sama ya. Jadi lebarnya sama. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini mu-nya sama justru, rata-ratanya sama. Berarti posisi garis tengahnya ini, puncaknya itu ada di titik yang sama. Kalau ini kan titiknya berbeda ya. Nah, kalau ini di titik yang sama. Sedangkan sigmanya yang berbeda. Sigma 1 atau simpangan baku atau standar deviasi 1 itu lebih landai. Perhatikan yang ini ya. Nah, ini lebih landai sigma 1-nya ketimbang sigma 2. Sigma 2-nya atau standar deviasi atau simpangan bakunya lebih meruncing. Yang ini sigma 2 menunjukkan kurva yang ini ya, untuk kurva 2-nya. Ini menunjukkan bahwa rata-ratanya sama dan simpangan bakunya berbeda. Berbedanya bagaimana? Bahwa simpangan baku atau kaitannya nanti adalah dengan varians, bahwa yang sigma 1 itu lebih bervariasi, makanya dia landai. Ya, lebih meluas, lebih melebar. Sedangkan untuk yang kurva 2 itu lebih mengerucut alias kondisi datanya itu lebih seragam. Makanya di sini sigma 2 lebih tinggi titik puncaknya, lebih tinggi puncaknya karena dia lebih mengerucut. Ya, lebih seragam datanya, lebih tidak varians, lebih tidak bervariasi ya. Nah, sedangkan yang sigma 1 atau kurva 1 itu lebih bervariasi. Nah, ini kalau dua-duanya berbeda ya. Nah, nilai variasi dari sigma 2 itu lebih besar daripada sigma 1. Kenapa? Karena yang sigma 2 ini lebih seragam, lebih besar yang sigma 1 ketimbang sigma 2 karena yang sigma 1 lebih variatif. Ya, semakin bervariasi suatu kelompok data, maka semakin landai kurvanya. Tapi semakin seragam justru semakin mengerucut seperti ini. Itu untuk membaca kurva normal ya, karena digambarkannya berdasarkan dua hal ini, yaitu rata-rata dan simpangan baku. Saya ulangi, untuk rata-rata disimbolkan dengan mu. Selanjutnya saya akan istilahkan dengan mu ya. Kemudian untuk simpangan baku atau standar deviasi itu menggunakan sigma. Baik, distribusi normal pada dasarnya untuk menghitung peluang dari distribusi normal itu adalah rumusnya yang ini ya, yang di kotak ini. Tapi tentunya secara analitis integral ini memang sulit dipecahkan, sehingga dibuatlah transformasinya. Yang awalnya tadi yang kita perhatikan nilai X, kita transformasi dari nilai X menuju nilai baku Z. Yang berikutnya, distribusi hasil transformasi ini disebut dengan distribusi normal baku. Normal baku itu transformasinya adalah membuat si rata-ratanya sama dengan 0 dan sigmanya sama dengan 1. Untuk proses penormalan bakunya,
proses transformasinya tidak kita pelajari, tapi kita bisa langsung menggunakan rumus sederhana ini dalam mencari nilai distribusi normal. Nah, ini ya hasil transformasinya. Dari yang tadinya X menjadi Z. Kalau area yang diperhatikan sebelah sini, maka setelah dinormalisasi, dinormal bakukan, ditransformasi menjadi seperti ini kurvanya. Gitu ya. Ini ketika area yang diperhatikan ada di tengah, ini ketika area yang kita perhatikan ada di pinggir. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk mengerjakan distribusi normal baku, kita membutuhkan tabel Z. Ada di referensi buku Walpole yang nantinya tentunya saya akan share juga ya untuk tabel Z. Ini ada di lampiran A3 atau mungkin A4 untuk edisi yang terbaru. Nah, salah satu contohnya ya, kita akan bahas contoh penggunaan distribusi normal. Misalkan variabel acak X menyatakan ketidaksesuaian voltase yang dispesifikasikan pada suatu diode yang dipilih secara acak. Intinya ini diketahui bahwa X berdistribusi normal dengan mu-nya sama dengan 40 volt dan sigmanya adalah 1,5 volt. Jadi biasanya rata-rata si voltase dari diode gitu ya, suatu nilai voltase itu biasanya rata-ratanya itu di 40 dengan simpangan baku atau standar deviasinya di 1,5 volt. Pertanyaannya, berapa peluang ketidakcocokan voltase? Minimalnya 45. Kalau minimal 45 berarti lebih dari 45 yang ditanyakan, yaitu ketika X lebih dari 45. Ini adalah penjelasannya ya. Jadi karena kita menggunakan rumus ini, saya kembali lagi sedikit ke sini. Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Saya akan tuliskan di sini rumusnya untuk mengingat kembali. Nah, berarti di soal kita harus tahu X-nya atau yang ditanyakannya. X itu yang ditanyakan ya. Yang ditanyakannya berapa? Mu atau min atau rata-rata. Jadi kalau ada keterangan rata-rata, maka itu berarti mu-nya ya atau min. Sedangkan sigma atau ini adalah simpangan baku. Mohon maaf. Simpangan baku. Atau standar deviasi sama saja ya. Simpangan baku, mohon maaf ya. Baik, nah di sini kita lihat dari soal, saya kembali ke sini bahwa telah diketahui mu-nya sama dengan 40 dan sigmanya sama dengan 1,5. Ini sudah dipindahkan ke sini ya. Dan yang ditanyakan ketidakcocokan voltase minimal 45 alias X lebih dari 45. Berarti 45 inilah yang nantinya sebagai X. Jadi X-nya 45, mu atau rata-ratanya adalah 40. Kemudian sigma atau simpangan baku atau standar deviasi adalah 1,5. Ini ketiga ini kita masukkan ke rumus yang ini. Ini ya jadinya. Mohon maaf, ini bukan 39 tapi 45 ya. Ketika X sama dengan 45, ini ya, 45 dikurangi mu-nya adalah 40. Dibagi 1,5 atau sama dengan 5 per 1,5 hasilnya adalah 3,33. Ini ya sudah dihitung. Maka pengerjaannya ketika Z sama dengan 3,33 sama dengan 3,33 itu di tabel Z-nya berapa nilainya? Seperti itu ya. Maka kita lihat di tabel Z untuk nilai Z 3,33 itu ternyata adalah 0,996. Karena ini lebih dari, maka 1 dikurangi 0,996 sama dengan sekian. Kenapa 1 dikurangi? Karena seluruh peluang, saya kembali ke sini, karena seluruh peluang ini adalah sama dengan 1. Totalnya sama dengan 1, dan kita mau menghitung yang ini saja. Berarti 1 dikurangi peluang yang tidak diarsir
maka kita dapatkan peluang yang diarsir atau yang biru ini ya. Jadi 1 dikurangi yang tidak diarsir, sehingga kita bisa mendapatkan yang di sini, yang biru ini. Karena perhitungan peluang distribusi normal, distribusi normal itu dihitungnya dari kiri ya, dari kiri ke kanan. Jadi ketika X sama dengan 45, yaitu di sini, atau Z-nya sama dengan 3,33 tadi, itu mulai dari sini sampai ke sini itu berapa nilainya. Seperti itu ya. Jadi menghitungnya seperti ini, dapatlah angka seperti ini. Ini untuk distribusi normal. Jadi ketidakcocokan voltase dengan minimal 45 volt adalah sebesar ini 0,0004. Jadi kemungkinannya memang sangat-sangat kecil untuk tidak cocok. Baik, seperti itu untuk penjelasan distribusi normal. Silakan dipelajari melalui modul dan apa yang disediakan di LMS. Silakan bisa tanyakan ke saya melalui WhatsApp ya, di WhatsApp grup ataupun di chat pribadi. Silakan. Untuk materinya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.